Oke, baik, kita mulai untuk materi pagi hari ini. Oke, kita mulai dari aplikasi alat ukur ya, untuk alat ukur tahanan atau resistor ya. Ini aplikasinya. Bagaimana caranya mengukur sebuah tahanan ya, resistor. Eh, Resistor itu merupakan atau salah satu komponen elektronika yang banyak dipakai ya. Fungsinya adalah sebagai tahanan listrik ya, atau hambatan listrik. Untuk mengukur nilainya, yang pertama tentunya kita selain menggunakan alat ukur, kita juga bisa melihat nilai dari resistor dari penampang warnanya ya. Jadi kita nanti ketika bersentuhan dengan sebuah resistor, yang perlu kita cermati di sini adalah nilainya. Nilai dari resistor itu berapa, kemudian juga rating dayanya ya, atau jangkauan dayanya, terus toleransinya berapa persen, temperatur koefisien ya. Biasanya kalau temperatur koefisien sih tinggi nggak masalah, tapi kalau ini ya biasanya kita value ya, atau nilai, kemudian juga daya berapa watt ya, kemudian toleransinya ya, toleransi ya. Nah ini nih beberapa jenis resistor dari bahannya ya, dari bahannya Anda bisa lihat di sini ya. Ini resistor yang biasa kita pakai yang bentuknya bulat panjang ini ya, itu di apa namanya, dibuat dari metal oxide film ya. Untuk value-nya itu biasanya dari 100 100 100 berapa ini? 100 mili ya, 100 mili sampai 1000 kilo ya, 1000 kilo ohm ya, 100 kilo ohm, 100 kilo ohm. Kemudian untuk nilai yang lebih tinggi itu sampai 1 mega ohm itu dibuat dari bahan karbon ya, wear wool ya, atau power, untuk power ya, untuk kebutuhan power ini. Biasanya untuk kebutuhan power power atau daya ya. Kemudian ini ya, 10 M sampai mili sampai 1 mega ohm ya. Ini wear wool untuk kebutuhan eh, apa namanya, daya yang besar di sini. Ini dayanya besar nih, Anda bisa lihat di sini, kebutuhan daya juga besar ya. Nilainya makin besar, dayanya besar. Nah, ini Anda bisa lihat di sini ya, bentuknya ya. Bentuknya yang hitam kok, bulat hitam. Ini resistor juga. Kalau ini yang putih ya, yang putih. Kalau yang sering dipakai yang kebutuhan daya kecil ya, yang kecil ini yang bentuknya bulat panjang, yang bulat panjang yang warna-warni ya, untuk warnanya ini seperti itu. Kalau untuk jenis-jenis yang ini itu biasanya nilai resistansinya tertulis di badan badan apa namanya, badan komponennya ya, karena ini komponennya besar ya, ini komponennya besar. Sedangkan yang kecil-kecil ini itu biasanya kita baca dari warnanya, warna gelangnya atau cincinnya. Ini juga ada yang kecil ya, ada cincinnya juga ini. Nah, ini yang kita lihat dari warnanya. Kalau yang lain biasanya tertera di sini. Ditulis berapa ohm, dayanya berapa watt, toleransinya berapa persen. Toleransi maksudnya nilai tadi, nilai nilai apa namanya, nilai errornya ya. Misalkan 100 ohm, toleransinya 10% misalkan, maka nilai dari 100 ohm itu bisa naik 10%-nya atau bisa turun 10%-nya, seperti itu. Jadi itu merupakan nilai errornya ya, nilai error yang nilai ketidaktepatan atau error yang ditoleransi seperti itu, 10% ke atas atau ke bawah nilai itu. Kalau daya tentunya dibutuhkan sesuai dengan daya rangkaiannya ya. Semakin besar dayanya ya tentu kita menggunakan resistansi yang sesuai dayanya, seperti itu. Untuk kebutuhan power amplifier biasanya dayanya besar ya. Biasanya kalau Anda lihat
rangkaian-rangkaian power amplifier atau penguat daya itu ada resistansi putih biasanya itu yang besar. Itu karena biasanya daya untuk power amplifier itu membutuhkan daya besar kan, sampai berapa 100 watt atau berapa watt gitu. Dan ini membutuhkan daya besar, resistansi juga harus besar juga untuk rating dayanya. Tapi untuk kebutuhan-kebutuhan rangkaian elektronika lain yang dayanya kecil, ya biasanya menggunakan yang ini paling bawah ini, ya daya kecil. Kemudian, nah nilai resistansi ya, yang menggunakan cincin ya. Kita lihat nih kode cincinnya. Untuk nilainya berdasarkan warna ya. Warna merah, warna hitam, dari mulai warna hitam itu nilainya 0, coklat 1, merah 2, orange 3, kuning 4, hijau 5, biru 6, violet itu apa ya? Abu-abu ya, 7, grey itu abu-abu ya. Hijau, mejiku, hibi, nila ya. Nila itu apa, warna apa nih? Nila, ungu, agak keunguan, bukan ini ungu ya. Ini warnanya kurang kurang tepat ya. Terus kira abu-abu ya. Hijau, mejiku, hibi, abu-abu 8, putih itu 9. Nilai itu kayak semacam ungu ya, warnanya sebenarnya kayak ungu nih. Kayak ungu nih. Ini warnanya salah nih. Kemudian ini juga penempatan ini warnanya ya. Ini warna nilai pertama, kedua, ketiga, keempat. Kalau yang keempat itu biasanya dipakai untuk ini toleransi ini ya. Toleransi. Toleransinya berapa persen? Anda bisa lihat di sini warnanya silver atau gold ya untuk toleransinya. Toleransi silver atau gold. Kalau silver itu 10%, kalau gold itu 5% ya. 5%, ini 10%, 5% untuk toleransi ya. Toleransi maksudnya tadi jika nilai sebenarnya 100, maka toleransi 10%, berarti penyimpangan nilainya itu bisa 100 kilo plus 10% dari nilainya, atau 100 kilo dikurangi 10% dari nilainya. Gitu. Atas dan di bawah. Untuk nilai pertama ini, angka pertama, angka 2, ini adalah angkanya ya, angka. Sedangkan angka pertama dan kedua, sedangkan ini yang gelang ketiga itu untuk pengalinya, untuk angka nolnya berapa kali gitu ya. Kalau diisinya coklat 1, berarti angka nolnya 1. Ya, misalkan ini ya. Hijau, biru, coklat ya. Hijau itu 5, biru 6 ya. 5, 6. Nah, angka gelang ketiga itu menunjukkan berapa jumlah nolnya, angka nolnya. Kalau coklat ini kan 1 ya. Coklat 1. Berarti di sini adalah angka nolnya sebanyak 1. Berarti 5, 6, 0 seperti itu. 50, 560. Kalau misalkan ini merah ya, angka coklat diganti merah, berarti nolnya ada 2 jumlahnya. Berarti 5600, berarti 5600 seperti itu. Kalau orange berarti 3, berarti 56.000 atau 56 kilo. Seperti itu. Ini cara membaca dari gelang-gelang pada resistor. Ya, nilai pertama, nilai kedua, terus banyaknya 0 dan toleransi. Yang dibaca ini ya. Ya. Seperti itu. Toleransi biasanya nggak terlalu dilihat sebenarnya. Apa namanya, kita nggak terlalu begitu melihat dari toleransi gitu kan. Biasanya ya nilainya akurat sih, biasanya akurat. Cuma itu toleransi, batas toleransi nilai. Makanya kalau di luar jangkauan toleransi berarti resistornya bisa dianggap error ya, nggak bisa dipakai seperti itu. Kira-kira itu ya untuk yang nilai dari sebuah resistor bisa dibaca ini, atau bisa
apa namanya nanti menggunakan alat ukur ya. Nah ini ya, nilai nominal berapa resistornya plus toleransinya berapa persen ya. Misalkan ini ya, 1 kilo ohm plus minus toleransinya 10% yang tadi ya. Nah, kalau tadi berapa? 5% ya. Merah 2%. Merah 2%. Nah, ini merah 2%. Ini 10, 5. Biasanya sih ini silver sama gold ya. Silver sama gold 5 sama sampai 10 biasanya persentasenya. Nah, sekarang untuk menentukan nilai resistansi ya, ini kita harus melihat toleransinya. Toleransinya artinya jika kita melihat toleransi ini, misalkan seperti ini ya, ya sesungguhnya 1 kilo plus minus toleransi 10%, maka nilai resistansinya itu berkisar dari berapa? Dari berkurang ya, 1 kilo dikurangi 10%-nya, ya, kurangi 100, 900. Sampai 1 kilo ditambah 10%-nya, 100, 1100. Nah, nilai resistor ini nanti akan berkisar di antara nilai ini. Di antara nilai. Akuratnya memang 1 kilo atau apa, 1000. Akuratnya 1000, tapi bisa dia naik sedikit atau bisa turun. Asalkan tidak melebihi rentang yang sudah ditentukan ini, maka resistansi masih bisa dianggap dipakai, ya masih bisa bekerja. Tapi kalau di luar ini ya bisa dianggap ini udah error ya, tidak bisa dipakai. Gitu. Sudah error. Tapi jarang ya, resistor rusak itu jarang. Dia punya ketahanan yang handal ya. Kecuali kalau bahan semikonduktor ya. Dioda atau transistor itu mudah rusak karena dia peka terhadap panas. Kalau resistor itu kuat ya, panas berapa walaupun panas ya, dia jarang jarang rusak gitu, jarang rusak. Jadi yang saya temui ya dari pengalaman itu jarang saya temui sebuah resistor yang rusak. Kemudian selain menggunakan gelang-gelang warna pada resistor ya, kita juga bisa mengetahui nilai resistansi menggunakan alat ukur ya, alat ukur. Yang paling mudah ya ohmmeter sebenarnya, ya sekali langsung menunjukkan angka yang sebenarnya kalau ohmmeter. Ohmmeter di multimeter ya, multimeter itu berarti alat ukur yang lebih dari satu untuk mengukur variabel atau besaran yang lebih dari satu ya multimeter. Salah satunya adalah untuk mengukur tahanan. Ya kita tinggal mengarahkan jarumnya atau skalanya ke ohmmeter ya. Tapi untuk alat ukur ohmmeter sendiri sebenarnya ada. Nah, beberapa selain dari ohmmeter kita juga bisa mengukur beberapa apa namanya hambatan listrik menggunakan beberapa teknik ya. Ini menggunakan teknik voltmeter, ampermeter, artinya menggunakan mengukur arus dan tegangan ya, untuk mengetahui sebuah resistansi ya, seperti itu. Kemudian substitusi ya. Nah, ini substitusi seperti ini. Kemudian apalagi substitusi jembatan ya, jembatan menggunakan jembatan. Ini beberapa alat ukur atau teknik untuk mengukur sebuah hambatan. Untuk voltmeter, ammeter, ini penerapatannya seperti ini ya. Bisa menggunakan seperti ini, yang kiri atau yang kanan. Ya. Itu sama saja nanti kita bahas. Kemudian substitusi ya, substitusi seperti ini. Ini tegangan, ini ampermeter, ini adalah resistansi yang tidak atau yang sedang diukur. Kita lihat ya metode voltmeter, ampermeter dulu. Nah, ini metodenya. Sederhana, berorientasi teoritis ya untuk pengukurannya, menggunakan dua alat ukur sekaligus ya. Kalau kita tidak menggunakan atau kalau kita tidak menemukan ohmmeter ya, kalau kita menggunakan ohmmeter sih kita sebaiknya menggunakan ohmmeter karena langsung tanpa harus menghitung, langsung nilainya tertampil ya berapa ohm dari nilai dari sebuah resistor. Gitu. Sebentar ya, sebentar.
Oke. Metode voltmeter ampermeter ini menggunakan dua alat ukur. Subjek kesalahan jatuh tegangan dalam ampermeter, arus dalam voltmeter ya. Ini gambar A dan B ya. Jadi cara mengukurnya menggunakan dua pendekatan seperti ini ya. Yang pertama yang gambar A, ini penempatan voltmeter itu paralel ya, paralel dengan hambatan, dan ampermeter itu seri. Nah, ini penempatannya di sini ya, serinya ini untuk terutama ini ya, voltmeter paralel setelah tegangan sumber ya, setelah sumber baru kemudian secara seri menggunakan ampermeter terhubung ke resistansi. Kalau yang kedua ini posisinya agak digeser ya. Jadi setelah voltmeter, setelah tegangan sumber, maka ini secara seri dihubung dengan ampermeter dulu. Baru kemudian paralel dengan voltmeter terhadap resistansi yang diukur. Ya. Jadi ada beberapa dua rangkaian ya, bisa menggunakan A atau B. Ini di sini VS tegangan sumber, di sini tegangan tegangan yang terukur ya, berapa volt. Di sini arus yang diukur oleh ampermeter. Di sini tegangan Vx ini adalah tegangan jatuh pada Rx atau resistansi yang akan diukur. Kemudian kalau yang sebelah kanan ya, ampermeter ini untuk mengukur arus yang masuk di sini, ya, arus masuk. Kemudian di sini karena ada dua cabang, maka di sini ada arus yang mengalir ke simpul yang voltmeter, dan ada arus yang mengalir ke hambatan Rx. Di sini yang mengalir ke voltmeter itu IF, IV ya, IV, dan yang mengalir ke Rx itu IX. Kalau yang tadi itu yang ini tuh ada pembagi tegangan, ini pembagi arus, ini pembagi tegangan. Pembagi tegangan ini maksudnya ini ada VA, tegangan jatuh, di VA dan VX ya. VA dan VX. Ini tegangan voltmeter yang terukur nanti sama dengan tegangan jatuh pada VA, tegangan jatuh pada ampermeter, dan tegangan jatuh pada Rx. Kalau yang ini adalah pembagi arus ya. Pembagi arus, ini pembagi tegangan. Pengukuran pada RX pada yang A ya, pada gambar A ini ya, pada gambar A ini kan pembagi tegangan ya, pembagi tegangan. Rx ya, R atau ini ya, Rx sama dengan Rmis ya. Ini yang diukur Rx ya, ini sama ya, Rmis sama dengan Rx ya. Rx sama dengan kalau kita lihat di sini, tegangan yang terukur di sini ya, tegangan yang terukur di sini dibagi dengan I yang mengalir pada Rx-nya itu ya. Berapa tegangannya dibagi I, V per I ya. V sendiri di sini, itu adalah Vx tambah Va ya. Tadi saya sebutkan bahwa di sini adalah pembagi tegangan. Mana tegangan V ini terbagi di Va dan Vx. V sendiri dulu VA tambah Vx. Nah ini VA tambah Vx per I, ini tetap nih. Ini tetap. Nah, sama dengan Vx per I ya. Vx per I, ini Vx per I itu sama Rx plus VA per I. Ya ini penjabaran dari ini sebenarnya. Vx per I itu sama Ri plus VA per I. VA per I. Jika Vx lebih besar dari VA ya. Jika Vx lebih besar dari VA, maka Rmis sama dengan Rx ya. Jika Vx-nya itu lebih besar dari VA, Vx-nya ini tegangan jatuh pada resistansi yang diukur itu lebih besar atau sangat besar ya, jangkauannya lebih besar daripada tegangan jatuh pada ampermeter, maka Rmis sama dengan Rx ya. Rmis sama dengan Rx. Ini artinya nilai VA itu kecil dibandingkan Vx, maka di sini Rmis sama dengan Rx. Karena ini bisa dianggap
dianggap nol ya, bisa dianggap nol ya. VA per I, di mana VA-nya tuh kecil nilainya, dibagi I, itu nilainya 0, sekian misalkan. Maka bisa dianggap RMIS yang dihitung sama dengan RX. Artinya RX ya ini nilai RMIS. Nah, oleh karena itu, gambar A ini cocok digunakan untuk mengukur resistansi yang besar ya. Nilai resistansi yang nilainya besar di sini. Kalau nilainya besar ya, 100 kilo ohm, 1 mega ohms, maka untuk mengukurnya lebih cenderung atau lebih cocok menggunakan rumus ini. Menggunakan rumus ini. Berarti VA berapa? Tegangan ini diukur berapa? VA terus kemudian arusnya berapa di sini yang terukur? V per I, V per I. Seperti itu. Kemudian untuk yang B kita lihat ya. RMIS sama dengan V per I juga sama. V per I. Nah, I-nya yang ini ya. V per I-nya yang ini ya. I totalnya, I total ya. Tegangan ini tegangan pada V ya itu sebenarnya tegangan karena paralel dengan R, maka ini tegangan yang muncul pada R juga ya. Maka R sama dengan V per I kan rumusnya. V per I, di mana V-nya adalah tegangan jatuh pada R-nya. I-nya berapa? I-nya arus totalnya, bukan arus IX-nya. Ya, karena nanti ada apa namanya? Ini IV-nya itu nilainya sangat kecil ya. Nanti kita lihat di sini. V sama dengan R sama dengan V per I, di mana ini V-nya tetap ya. Di sini V-nya tetap. I-nya yang berubah. Di mana I sama dengan IV plus IX ya. Mana? I sama dengan IV plus IX ya. Ini. Nah, kemudian kita lihat penjabaran seperti ini ya. V per IX sama dengan RX plus IV per IX ya. Atau kita ini sama masing-masing dibagi pembilang dan penyebutnya dibagi dengan IX ya. Ini V bagi IX sama dengan RX, terus kemudian penyebutnya bagi IX. Berarti 1 plus IV per IX ini. Nah, jika IX lebih besar dari IV, maka R sama dengan R min sama dengan RX. IX atau arus yang mengalir pada resistansi lebih besar dibanding IV, ya, maka R min sama dengan RX. Seperti itu. Artinya sebenarnya arus yang mengalir pada alat ukur ini sangat kecil, ya, sangat kecil, bisa diabaikan ini. Ini juga sama ya, tegangan yang terjatuh pada alat ukur ini itu sangat kecil ya dibandingkan tegangan jatuh pada resistansi. Maka ini bisa diabaikan nilainya 0 misalnya. Ini IX lebih besar dari IV. IV-nya dianggap kecil sekali, nilai 0 bisa di 0 ya, nilai 0. Maka sisanya adalah RX per 1 kan. Atau RX sehingga R min sama dengan RX. Itu ya. Dan ini cocok untuk mengukur resistensinya kecil ya. Untuk resistensinya kecil-kecil, ini menggunakan apa istilahnya rangkaian yang B ini ya. Dimana dari tegangan sumber kita ukur menggunakan arus dulu, menggunakan ampere meter, kemudian baru tegangan yang paralel dengan R-nya langsung ya, R yang dicari. Ya, kalau kita menemukan arus sama tegangannya langsung, ya udah ketemu sebenarnya ini. V per I, udah ketemu. Ya, V per I. Ohmmeter. Sekarang kita melihat metode voltmeter yang jarang digunakan dalam aplikasi praktis. Karena sudah ada ohmmeter ya. Kecuali kalau kita tidak menemukan ohmmeter, baru kita menggunakan metode yang lain dengan menggunakan tadi voltmeter, ampere meter. Kalau kita ada ohmmeter ya kita nggak perlu menggunakan metode dua alat ukur karena ribet ya, tidak praktis. Makanya ini jarang sekarang karena sudah ada ohmmeter.
ya. Ini ohmmeter ya. Ini contohnya ohmmeter seri ya. Ohmmeter seri terdiri dari PPMC ya. PPMC itu yang jarum ya, dan resistor standar terhubung seri R1. Ketika terminal-terminal ohmmeter dihubungkan, RX sama dengan 0, terjadi penyimpangan deviasi skala penuh pada alat ukur. Artinya terminal ohmmeter itu ya, pencolok ya, kan ada dua pencolok, ada dua terminal yang nanti akan digunakan untuk mengukur tahanan. Kalau misalkan ini dihubungkan ya, di short circuit, nah ini menunjukkan skala penuh ya. Artinya jarumnya bergerak skala penuh ke skala penuh ya, seperti itu. Pada penyimpangan setengah skala ya, skala setengah atau setengah skala, Rx sama dengan R1 plus Rm. R1-nya ini resistor standar Rm, dan pada saat penyimpangan 0, kemudian kedua terminal terhubung terbuka. Jika terminalnya dilepas, berarti ini jarumnya kembali ke 0 nilainya. Nah, ini nggak jelas ya. Nah, ini di dalam ohmmeter ya. Ini basic ohmmeter seperti ini ya. Ini ada baterai, ini ada RX ya. Ini RX yang dicari. Ini R1 dan ini RM. RM. Ini yang PMCC apa? PMMC ini. Ini PMMC-nya, jarum galvanometernya. Ya. Ini resistansi yang diukur. Ini dua terminal, seperti itu. Skala penuh, misalkan skala penuh ya ini, volt ya. Dari ini ke ini ya. Nah, sebentar, ini 0,5 kilo. Ini dari skala penuh berarti full sini ya. Ini kayaknya dari kanan ke kiri nih. Full. Biasanya kanan ke kiri. Dari kiri ke kanan biasanya di 0, ini full di sini. Tapi kalau saya lihat di skalanya di sini, ini skala ohm ini arus ya. Ini arus yang di bawah nih. Ya dari kiri ke kanan ya. Kalau ini ohmmeter dari kiri ke kanan. Ya. Jadi lihat ininya galvanometernya, lihat skalanya ya. Biasanya jarum kalau ohmmeternya belum terhubung kemana-mana, open ya, itu nilainya 0 ya, nilainya 0. Ketika dihubung singkat, maka ini terhubung ke apa skala penuh, jadi full jarumnya ke kanan ya biasanya. Tapi lihat juga nanti galvanometer ke kanan atau kiri ya skala penuhnya. Kemudian rangkaian ketiga adalah menggunakan rangkaian jembatan. Ini adalah suatu metode nol bekerja berdasarkan prinsip perbandingan, yaitu nilai yang diketahui diatur sedemikian rupa hingga nilainya sama dengan nilai yang tidak diketahui. Seperti itu. Jadi nilai yang tidak yang diketahui kita, nilai standarnya, diatur supaya nilainya sama dengan nilai yang tidak diketahui atau nilai yang dicari. Nah, ini kita lihat rangkaian jembatan yang DC bridge ya, resistance. Kemudian untuk yang AC bridge ya, ini ada induktans, kapasitans, frekuensi. Ya. Kita nanti ini ya mengukur ini dulu ya, resistansi untuk resistansi. Wheatstone bridge balance condition ya, Wheatstone nih, pakai jembatan Wheatstone. Jadi rangkaian jembatan ini menggunakan 3 resistansi dan 1 ini galvano apa namanya PMMC-nya atau jarum alat ukurnya ya, untuk menunjukkan kesetimbangan seperti itu. Terus ini kaki ini yang atas terhubung ke sumber tegangan DC positif, kaki yang C terhubung ke tegangan negatif ya, sumber tegangan negatif. Karena sumber tegangan seperti itu. Nah, kita lihat nih, ini A, B, C, D ya. Ini arus I1, I2, I3, I4 ya.
Jadi kondisi setimbang itu terjadi pada saat ini ya, no potential difference, tidak ada beda potensial yang tidak ada beda potensial pada ini jarum galvanometer nih. Jadi setimbang. Jadi tidak tidak apa ya, tidak ke kiri dan ke kanan. Dia jarumnya setimbang ya. There is no current through the galvanometer. Jadi tidak ada arus yang melewati galvanometer karena apa? Aja nih, potensialnya setimbang antara B dan D, tidak ada beda potensial, setimbang. Kalau ada beda potensial berarti di sini kan ada arus yang mengalir. Ya, arus mengalir kan dari potensial yang tinggi ke rendah. Kalau potensialnya sama, tidak ada beda potensial, berarti di sini nggak ada arus yang mengalir. Jadi jarum galvanometer itu setimbang. Lah itu yang nanti yang dicari gitu ya. Pada saat setimbang ini ya, under this condition ya, tegangan tegangan AD itu sama dengan tegangan AB ya, pada kondisi timbang. Tegangan VAD ya, VAD di sini ya, tegangan titik A dan titik B, D itu sama dengan tegangan titik A terhadap titik B ya. Nah, dari sini kita bisa lihat, kita jabarkan V sama dengan I kali R ya, I kali R. Maka di sini eh, VAD itu I1 kali R1 sama dengan I2 kali R2. Dan juga selain VAD sama dengan VAB, juga VDC sama dengan VBC ya. Jadi ini terhadap ini ya. Kemudian VCD sama dengan juga VBC ya. Sama. Nah, ini dijabarkan juga ya arusnya ya. Karena I1 itu sama dengan I3 ya. Kenapa I1 sama dengan I3? Karena ini satu jalur ya. Ini satu jalur. Ini tidak ada arus yang mengalir melewati galvanometer. Jadi arus I1 kemudian mengalir dari titik A ke D, kemudian ke C, sehingga besarnya arus sama. I2 juga sama, mengalir dari titik A ke B, kemudian titik ke C, ya, sehingga I2 dan I4 juga besarnya sama. Ya. Dari kondisi ini, maka kita bisa dapatkan ya, dari sini ya, persamaan-persamaan ini, kita bisa mendapatkan R1 per R3, R1 per R3 itu sama dengan R2 per R4 ya. Seperti itu. Ada masuk-masukan ke rumus ini juga. Nah ini, dari ini I1 sama dengan I3 ya, dan sebagainya. Nanti ketemu persamaan ini, di mana kondisi timbang itu mengharuskan perbandingan R1 dibanding R3 itu sama dengan R2 dibanding R4. R1 banding R3 sama dengan R2 banding R4. Ya. Rx itu sama dengan R4 ya. Itu sama dengan ya ini ya. Rx itu sama dengan R4. Sama dengan berapa? R3 ini dari sini dikalikan dengan R2 per R1. Nah, ini untuk mengatur kesetimbangan ya, ada ini R3-nya itu variabel resistor, artinya resistansi yang bisa diukur, resistansi yang bisa diatur nilainya, supaya jarum galvanometer posisinya setimbang. Pada saat kondisi inilah kita bisa mencari Rx-nya, di mana Rx-nya itu adalah R4 yang dicari ini ya, R4 ya. Ini R4 ini sebagai Rx ya, sebagai Rx. R4 sebagai Rx. Ya, ketika jarum ini setimbang, maka uh, nilai R4 ini kan bisa dicari dari nilai-nilai R1, R2, R3 itu. R3 kali R2, R3 kali R2 dibagi R1. Ya, nilai dari R4 atau RI yang dicari. Resistansi yang dicari. Itu ya. Jadi apalkan aja ini rumus ini. R1 bagi R3 itu sama dengan R2 bagi R4. Yang kita cari adalah R4-nya. Ketemu rumus yang ini. R4 sama dengan R3 dikalikan dengan R2 per R1. Contoh
tadi ya, R1 bagi R3 sama dengan R2 bagi R4 ya. Ini sama nilainya ya. 1/1 sama dengan 1/1. 1/2 sama dengan 1/2. Sama setimbang. Juga yang ini juga sama ya. 1/2 itu sama dengan 10/20 kan sama nilainya. Ya, setengah ya. Ini setimbang juga ya. Ini setimbang juga nilainya. Ini apa ya? Ini yang nggak setimbang ya. 1/2 sama dengan 10/10 ya. Dua kalinya ya. Ini satu ketemunya ini setengah ya. Ini beda nih. Nggak setimbang. Nah, ini R yang dicari yang tadi ya, menggunakan rumus yang tadi ya. Ini R1, R2, R3, Rx yang dicari. Maka fungsi R3 ini nanti kita ubah-ubah sampai nilai galvanometer jarum galvano setimbang. Nah, pada setimbang, maka Rx-nya bisa dicari. Rx sama dengan tadi berapa? R3 kali R2 bagi R1 ya. Rumusnya tadi. Rx sama dengan R3 kali R2 bagi R1. Ya. Terus ini errornya ini. Ini error. Nah, contoh solusi ya, rumus ya. Ini beberapa contoh ya. Pada jembatan Wheatstone ya, R3 adalah resistansi di mana nilai akurasinya kurang lebih 0,2% dan R2, R1 dan R2 nilainya adalah 500 ohm plus minus 0,1% ini toleransi nilai dari resistansinya ini ya. Kalau yang R3 ini hanya diketahui apa nilai toleransinya. Jika nilai R3 pada null position, posisi null adalah 520,4 ohm, tentukan nilai maksimum dan minimum yang mungkin dari nilai Rx-nya ya. Jadi ada error ini perhitungan errornya ya, ada perhitungan errornya. Nah, ini kita menggunakan persamaan ini errornya ya. Ini Rx sama dengan R3 kali R2 bagi R1. Ini sama ya. Rx sama dengan R3, R3-nya ini ya, dalam 0 position 520,4 kali R2, R2-nya 500 ya, per R1 500 ya. Jadi ini kita pakai yang nilainya, sedangkan untuk perhitungan toleransinya ini ya. Ini karena ini ada toleransi-toleransi ya, menggunakan rumus yang ini nih, menggunakan rumus ini. Nah, kita lihat masukkan rumusnya. 1 plus minus delta R1 per R1 plus delta R2 per R2 plus delta R3 per R3. Ini delta R1, R1-nya 0,1% ya. 0,1% per R1, per R1 100 ya. Sebentar. Oh, maaf. Ini maksudnya errornya ya. Delta R1 per R1 ini maksudnya 0,1% ya. 0,1 per 100 ya. Ini maksudnya ini. Jadi, saya ulangi ya. Ini menggunakan rumus ini ya. R3-nya 520,4 dikalikan 500 per 500 ya, dalam kurung 1 plus minus persentase ininya ya. R1, toleransinya R1 0,1 per 100 plus minus 0,1 per 100 plus minus 0,2% ya. 0,2 per 100. Maksudnya itu. Jadi ketemunya di sini ya. Ini dibagi ini kan 500 bagi 500 kan 1. Berarti 520,4 dalam kurung ya 1 plus minus, nah ini penjumlahan ini 0,004 ya, 0,004 atau kalau di sini 520,4 plus minus 0,4% ya, 0,4%. 0,4%.
0,4 per 100 ya nih. 0,4 per 100 kan 0,004 ya. 0,4 per 100 kan 0,004 ya. Ini jadi seperti ini ya. Jadi untuk nilai yang possible ya, yang memungkinkan untuk nilai R3 ini ya, dari nilai ini ya, 520,4 plus minus 0,4%. Jadi persentase dari 0,4% kali 520,4 berapa, ditambahkan ke 500 atau dikurangkan ke 520 ini. Maksudnya, sehingga di sini nilai minimal 518,32, maksimalnya 522,48. Jadi tambah 0,4 persennya dari 520,4 ini. Dan dikurangi dari 0,4 persennya dari 520,4 ini. Ini. Ini apa nih? Ini beda kan? Ini RX yang dicari ya. Ini RX yang dicari. Ini Anda bisa lihat di sini ya. Yang ada perubahan temperatur ya ini ya. Equation break has rasio arm per 100 atau R2 per R1. Pada saat kesetimbangan pertama R3 diatur ya sebesar R3 diatur sebesar 1000,3 ohm. Kemudian the value of Rx is changed. Jadi nilai Rx berubah karena perubahan temperatur. Ya, nilai dari R3 untuk mencapai kesetimbangan yang baru itu adalah 1002,1%. Ya. Temukan ya atau carilah perubahan nilai RI karena temperatur ya, perubahan temperatur. Jadi kita cari nilai RX yang pertama dulu ya. RX yang pertama ya kita menggunakan nilai-nilai yang ini, yang pertama ya 1000,3 kali R2 per R1. R2 per 1 ini sudah ketemu ya 1/100 ini. R2 per R1. Rasio arm, rasio apa lengan jembatannya ya. R2 per R1. 1000,3 kali 1/100, 10,003 ohm. Sedangkan setelah perubahan temperatur, ya kita cari ini 1002,1 kali 1/100 sekian. Ada perubahannya berapa? Perubahannya ya ini kata selisihnya ini. Sebesar 0,018 ohm ya, selisih dari ini. 0,018 ohm, selisih dari R new dan RO. RXO ya. Jadi RX baru yang RX lama ya, dikurangi aja. Sensitivity galvanometer. Ya, kita lihat karena ini kita menggunakan galvanometer ya untuk arus untuk ininya apa? Untuk mengukur kesetimbangan tegangan. Nah, kita lihat di sini. Kita cari VCD ya. Jadi kita galvanometer ini diambil dulu ya. Kita angkat, kita ambil, lepaskan. Sehingga di sini ada titik C dan titik D seperti ini. Di sini kita mencari tegangan antara titik C dan D, atau kalau istilahnya adalah VTH-nya, Theveninnya ya. Tegangan Theveninnya ya, Thevenin voltage ya. VTH itu pada tegangan VCD, ya, VCD. Di mana tegangan VCD dari persamaan ini kita peroleh V kali R1 per R1 plus R3 dikurangi R2 per R2 plus R4. Ini. V dikalikan dengan R1 per R1 plus R3 dikurangi R2 per R2 plus R4. Ini ya, tegangan Theveninnya atau tegangan titik CD ini. Kemudian setelah kita mencari tegangan Thevenin, kita mencari hambatan Theveninnya.
hambatan Thevenin ini di short circuit. Ya, kalau mencari tegangan Thevenin, maka di titik CD itu kita lepas galvanometernya, kemudian cari tegangan titik CD. Kemudian untuk mencari hambatan Thevenin itu di short, titik CD-nya di short menjadi sini. Sebentar, bukan. CD, AB yang di short. Oh ini maaf, ini yang di short ya. Sumber tegangannya yang di short ini. Jadi titik VS ini dianggap tidak ada sumber tegangan dan di titik A dan B dihubung singkat ya. Hubung singkat. Nah, berapa hambatan Theveninnya di sini? Titik C dan D hambatannya berapa pada saat sumber tegangan DC dihubung singkat seperti itu. Nah, gambarnya seperti ini jadinya. Nah, ini. RTH ya, RTH pada titik C dan D itu adalah R1 paralel R3 ditambah R2 paralel R4. Ya, ini kan paralel ya. Ini paralel ditambah paralel seperti itu. Maka rangkaian ini ya, galvanometer ini ya, kalau kita ubah dari rangkaian Theveninnya menjadi rangkaian Thevenin, ekuivalen Thevenin menjadi komponen VTH sama RTH ya, komponen VTH sama RTH ya. Jadi kita bisa mendapatkan nilai ini nih ya. VTH, RTH ini jarum galvanometer ini titik C dan D ya. Karena kita mengukur sebenarnya kita di sini mengukur tegangan sama tegangan titik CD sama hambatan pada titik CD ya, hambatan Theveninnya sama tegangan Theveninnya. Nah, kemudian setelah itu kita bisa ubah rangkaian yang jembatan ini menjadi rangkaian Thevenin, menjadi seperti ini aja. Tegangan Thevenin paralel dengan RTH, resistansi Thevenin, baru kemudian di sini seri dengan galvanometernya. Nah, ini galvanometernya nih. Ya. Jadi lebih mudah untuk menghitung arusnya berapa sih, titik arusnya di sini. Arus yang mengalir di sini adalah VTH dibagi RTH plus RG. RG itu hambatan dalam. Ya. Jadi arus yang mengalir di galvanometer sama dengan VTH per RTH plus RG. IG sama dengan ya ini ya, VTH per RTH plus RG. RG ini galvanometer resistance atau hambatan dalam pada alat ukur galvanometer. Gitu. Kita lihat ini, ini ya, ini contohnya ya, contoh. Di sini hambatan ini apa namanya jembatan Whetstone ya. Kita lihat ya nilainya ini nilai 100 ohm R1 ini mana R2 R1 2 3 4 ya. Coba saya lupa pada urutannya. R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4 oh ya. Jangan sampai salah nih R1 R2 R3 R4 R1 R2 R3 R4. Nah, ini kita lihat ini 100 ohm, 200 ohm, 1000 ohm, 1005 ya. Dengan temperaturnya baterainya 5 volt. Kemudian galvanometer memiliki sensitivitas arusnya yaitu 100 milimeter per mikroampere ya. Sensitivitas arus. Dan internal resistannya 100 ohm. Hitunglah defleksi galvanometer karena yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pada titik BC ya. Titik BC ya. Ini sebesar 5 ohm ya. Ketidakseimbangan sebesar 5 ohm. Ya. Ya Anda bisa lihat ini kalau setimbangan berarti 100 per 200 kan, berarti 1/2 ya. Berarti di sini harusnya 1000 per 1000 per 2000 kan. Setengah ya, sama-sama setengah ini juga setengah. Nah, di sini ada ketidaksetimbangan. Di mana ketidaksetimbangannya adalah 5 ohm di sini. Nah, ini disuruh menghitung defleksi atau berapa pergerakannya ya, pergerakan jarum galvanometer berapa milimeter dengan sensitivitas arusnya adalah 10 mm per mikroampere. Jadi seperti itu. Jadi kita harus mencari
arus yang mengalir di galvanometer yang menyebabkan defleksinya atau ketidaksetimbangannya 5 ohm ya DC ini. Dari ketemu arus nanti dikalikan dengan ini 10 milimeter ya. Jadi defleksinya berapa milimeter sih pergerakan jarumnya. Nah, dari sini kita untuk mempermudah kita mencari tegangan apa? Tegangan Thevenin dan hambatan Thevenin atau rangkaian ekivalensi dari rangkaian Theveninnya. Pertama kita mencari tegangan Theveninnya dulu. Tegangan Thevenin dari rumus yang sebelumnya ya. Berarti nah ini mana tegangan Thevenin? Ya ini. V dikali R1 per R1 plus R3 dikurangi R2 per R2 plus R4. V-nya 5 volt, di sini 5 volt ya. Dikali R1 per R1 plus R2 dikurangi R2 per R2 plus R4. Seperti itu. Ini ya, R1 per R1 plus R berapa nih? R3 mah. R1 per R1 plus R3. R2 ini R4. Ini ya. R1 per R1 plus R3 dikurangi R2 per R2 plus R4 ya ini rumusnya. Tegangannya adalah 2,77 milivolt. Kemudian hambatan Theveninnya, ini rumus yang tadi ya ini ya. Mana nih? Nah ini ya. R1 paralel R3 ditambah R2 paralel R4 ya ini aja. 100 paralel dengan 200 ditambah kan ya. Ditambah 1000 paralel dengan 2005. Nah, paralel Anda cari ya. 100 diparalel dengan 200 berapa? Ya ketemunya 734 ohm ya. Ini VTH-nya, apa RTH. Dari sini kita mengubah rangkaian ini menjadi rangkaian yang sederhana. Di mana ini VTH, RTH, terus kemudian galvanometernya. Ya. Kita mencari arus kan. Arusnya IG-nya berapa sih? IG menggunakan rumus tadi ya, IG ini. VTH per RTH plus RG. VTH-nya berapa? 2,77 milivolt dibagi RTH-nya 734 ditambah hambatan dalamnya di sini berapa? Hambatan dalam 100 ohm ya, 100 ohm. Ditambah 100. Ketemunya berapa arusnya? 3,32 mikroampere. 3,32 mikroampere. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan defleksinya dengan sensitivitas arus yang ditunjukkan adalah 10 miliampere per mikroampere, 10 milimeter per mikroampere. Kita mendapatkan arus yang mengalir di galvanometer adalah 3,32, sehingga defleksinya adalah 3,32 mikroampere dikalikan dengan sensitivitas arusnya, ya, 10 milimeter per mikroampere. 3,32 dikalikan 10 sama dengan 33,2 miliampere. 33,2 milimeter, maaf, 33,2 milimeter. Jadi defleksinya sebesar jaraknya 33,2 milimeter. Gitu. Nah, ini contoh yang lain ya. Ya, Anda bisa lihat ya. Untuk mencari arus IG-nya berapa, ya, ini mudah lah. Aplikasi jembatan Wheatstone ya. Nah, ini contoh aplikasinya. Pada mana nih? Loop test ya, untuk mengetes loop atau loopnya ini ya, loopnya ini. Earth is a good conductor di tanah sebagai konduktor yang baik. Ini power line ya, ini ground fault, short circuit fault. Ini di bentuk seperti ini ya, bentuk seperti ini. Jadi ini R1, R2, R3, R4 ya. Ini jarum galvanometernya ya. R1, R2, R3, R4. Short circuit fault. Kemudian
balance kondisinya sama ya kayak tadi balance kondisinya. Ini Murray loop ya, untuk mengetes Murray loop ya. Ini udah ada rumusnya, ini contohnya ini. R1, R2 ya, mencari R1 dan R2. Unbalance, application of piston yang unbalanced bridge, yang kayak tadi ya, jika ininya tidak balance itu, tadi diketahui ada perubahan di sini yang tadi ya 2005 tadi ya. 2005 ya, contoh yang unbalance tadi, menghitung unbalance itu yang ini ya, mana ini ya, 2005. Kalau balance berarti ini resistansi ini R1 bagi R3 itu sama dengan R2 bagi R4 lah. Kalau ini kan ada ketidakbalansnya nih, sebesar 5 ohm. Ini yang tadi ya, aplikasi yang tadi sebenarnya unbalance. Mencari ini tadi yang cari IG-nya, harus dari galvanometernya berapa. Oke, saya rasa cukup ya untuk menggunakan alat ukur apa namanya ohmmeter ya, juga perhitungan tadi baik yang voltmeter, ampermeter, pakai ohmmeter atau yang jembatan bridge tadi. Oke, ada pertanyaan?